Thank you, Sam. Uh, Kembali ke Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Sebab Mazmur 16 ini menjadi buat saya pribadi menjadi satu ayat yang penting memasuki 2022 seperti yang pernah saya beritahukan pada Anda beberapa waktu yang lampau. Saya pribadi, jadi buat saya pribadi, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi buat saya ada banyak hal yang harus cukup hati-hati untuk melangkah, terutama di 2022. Mazmur 16 ayat 7 itu sebabnya kemudian berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dan waktu saya membaca ini, saya diingatkan bahwa untuk melangkah di 2022, saya pribadi dituntut untuk jauh lebih harus hati-hati. Sebab belajar bertanya pada Tuhan tentu saja, tetapi kelihatannya intensitasnya harus lebih tinggi. Sebab saya merasa bahwa tahun ini akan menjadi tahun kesempatan yang luar biasa bagi banyak orang. Tetapi ada hal-hal yang bagi kita terlihat seperti sebuah kesempatan. Tetapi belum tentu sebenarnya itulah pintu yang Tuhan bukakan bagi Anda dan saya. Saya pribadi harus belajar untuk hati-hati dalam melangkah, tidak terlalu terburu-buru, sebab kesempatan dapat menjadi sebuah jebakan bagi kita. Tapi di satu sisi, sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kesempitan, di satu sisi kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang membahayakan kita. Tapi ternyata kalau Anda dan saya menjalaninya dengan hati-hati bersama-sama dengan Tuhan, belajar sungguh-sungguh mendengar Tuhan lebih dan lebih lagi, maka kita akan menemukan bahwa apa yang kita anggap sebagai sebuah kesempitan, sebagai sebuah jalan yang tertutup, satu titik bisa menjadi satu kesempatan yang besar, bahkan menjadi satu batu loncatan yang tinggi bagi kita. Oleh sebab itu, memasuki 2022 yang sudah ada dan waktu-waktu ke depan, mari yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, mari yuk kita lebih bertanya pada Tuhan, tidak usah pesimis, tetaplah punya pengharapan dalam Tuhan, tapi mari kita menjalaninya sama seperti Yosua pasal 1. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tapi bertindaklah dengan hati-hati. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan, maka dia akan membuat semua jalan kita beruntung dan berhasil. Jadi buat saya hari ini adalah belajar sungguh-sungguh tidak mengambil keputusan-keputusan berdasarkan dengan apa yang saya lihat, tidak mengambil keputusan-keputusan berdasarkan dengan apa yang saya inginkan, tapi belajarlah bertanya pada Tuhan. Itu sebabnya ayat 8, Mazmur 16 ayat 8 kemudian berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita selalu harus belajar berfokus kepada Dia dan berkata, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Nah, itu sebabnya kemudian Daud berkata, sebab Tuhan berdiri di sebelah kananku. Kata sebelah kanan menunjukkan satu posisi yang sangat penting. Tadi sempat bicara tentang belajar bertanya pada Tuhan, dan salah satu yang posisi yang diangkat dari kata sebelah kanan adalah biasanya sebelah kanan adalah salah satu posisinya adalah posisi penasihat. Biasanya raja akan di zaman dulu akan menempatkan penasihatnya di sebelah kanan. Orang yang dia dengarkan akan dia letakkan biasanya di sebelah kanan. Jadi penasihat itu biasanya sang raja akan meletakkan penasihat pada sebelah kanan. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, maka aku tidak akan goyah. Berarti nomor satu, jadikan Tuhan itu benar-benar penasihat dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal ke-45 misalnya, Mazmur pasal 45, posisi sebelah kanan adalah posisi yang mengajari kita, posisi yang memberi nasihat kepada kita. Mazmur 45 ayat yang kelima, dalam Mazmur 45 ayat yang kelima, Anda akan menemukan pemazmur berkata, dalam semarakmu itu
Majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Biarlah, nah ini posisi tangan kanan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Jadi posisi tangan kanan berarti bicara tentang orang yang memberi nasihat, orang yang memberi ajaran kepada kita, orang yang pemasukannya kita dengarkan dengan baik, seorang yang perkataannya kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Jadi buat saya nomor satu, supaya kita tidak goyah di 2022, buat saya nomor satu adalah jadikan Tuhan benar-benar penasihat dalam hidup kita. Belajar untuk mendengar Tuhan. Di waktu malam biarkan Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menasihati kita. Tetapi sebelah kanan juga bukan hanya bicara soal penasihat, tetapi sebelah kanan bicara tentang kekuasaan, sebelah kanan bicara tentang perbuatan. Tangan selalu bicara soal perbuatan, tangan kanan bicara tentang perbuatan yang kuat, perbuatan kekuasaan yang hebat. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-6, Keluaran 15 ayat yang ke-6, maka Anda akan menemukan orang Israel berkata kepada Tuhan demikian. Keluaran 15 ayat 6, ketika Tuhan menghancurkan tentara Mesir, tentara Fir'aun, ini yang mereka katakan. Mereka katakan, tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi Anda lihat posisi tangan kanan bukan hanya bicara soal penasihat, Tuhan yang menjadi penasehat dalam hidup kita, maka kita tidak akan goyah. Tetapi posisi tangan kanan juga bicara tentang Tuhan yang memberi kekuasaannya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kemenangan. Tangan kanan bicara soal kekuasaan yang mendatangkan kemenangan. Siapa yang menjadi kekuasaan dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita? Siapa yang Anda dan saya andalkan untuk memberi kemenangan dalam hidup Anda dan saya? Daud berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, di sebelah tangan kananku, maka aku tidak akan pernah goyah. Bahkan kalau Anda baca dalam Keluaran 15, Anda lanjutkan pada ayat yang ke-12, Anda akan menemukan Keluaran 15 ayat 12, kembali lagi mereka mengatakan ini, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dia kemudian berkata, Tuhan engkau mengulurkan tangan kanan. Tangan kanan bicara tentang kekuasaan, perbuatan Tuhan yang berkuasa, perbuatan seseorang yang berkuasa. Dan dia berkata, bumi pun menelan mereka, artinya dia menyelamatkan mereka. Jadi tangan kanan adalah tangan kanan yang berkuasa, yang sanggup untuk menyelamatkan. Ayat 13 bukan hanya menyelamatkan, tapi tangan kanan Tuhan, dia berkata, dengan kasih setia, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Tangan kanan yang berkuasa, bicara tentang tangan kanan yang menuntun. Kemudian dia berkata, dengan kekuatanmu, tangan kanan, engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Daud berkata, kalau Tuhan di sebelah kananku, maka aku tidak akan pernah goyah. Berarti Daud berkata, Tuhan yang menjadi kekuatanku, Tuhan yang menjadi kekuasaanku. Kenapa? Sebab kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu menyelamatkan, nomor satu. Tetapi yang kedua, kekuatan dan kekuasaan Tuhan menuntun kita, melindungi kita. Seperti bangsa Israel dilindungi 40 tahun di padang gurun, mereka dilindungi, dituntun, dibimbing Tuhan sampai pada tempat kediamannya yang kudus. Jadi mari nomor dua, bukan hanya menjadikan Tuhan penasihat tangan kanan kita, tetapi jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, kekuasaan kita, tangan kanan kita, yang menyelamatkan, yang menuntun, yang membimbing. Yang ketiga, tangan kanan bicara tentang apa yang terutama dalam hidup seseorang. Apa yang terutama dalam hidup seseorang. Jadi tangan kanan nomor satu. Daud berkata, Tuhan menjadi sebelah kananku, Tuhan ada menjadi tangan kananku, maka aku tidak akan goyah. Nomor satu berarti Daud menjadikan Tuhan sebagai penasihatnya. Tuhan menjadi orang yang menuntun dia, mengajarkan dia, memberi nasihat dalam hidup dia.
yang setiap perkataannya direnungkan dengan baik. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan sebelah kanan, berarti Tuhan menjadi kekuatan dalam hidupku. Kekuatan yang menyelamatkanku, tetapi kekuatan yang melindungi aku dalam seluruh perjalanan. Nomor tiga, tangan kanan juga berbicara tentang apa yang ditinggikan, apa yang didahulukan. Dalam Kejadian pasal 48, menarik sekali ketika Yusuf membawa dua orang anaknya, Manasya dan Efraim, untuk diberkati oleh sang ayah, yaitu Yakub. Dan Alkitab secara sengaja memberitahukan kepada kita pembacanya bahwa hari itu Yakub dalam keadaan buta. Coba Anda lihat Kejadian 48 ayat 10. Jadi apa yang dialami Yakub hari itu mengingatkan kita kepada satu peristiwa di mana Yakub ketika meminta hak kesulungan dari ayahnya dulu, yaitu Ishak. Ishak pun dalam keadaan buta, sudah tidak bisa melihat. Yang menarik adalah sama seperti Ishak diperhadapkan kepada dua orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan kita tahu bahwa favor daripada Ishak, perkenanan Ishak jatuh kepada Esau dan bukan kepada Yakub. Ishak benar-benar bermaksud untuk menjadikan Esau sebagai penerima hak kesulungan. Tetapi yang menarik adalah Yakub harus menipu Yakub harus menipu Ishak supaya Yakub bisa menerima hak kesulungan daripada Ishak. Tetapi dalam peristiwa Kejadian 48, ketika Yusuf memperhadapkan dua orang anaknya, yaitu Manasye dan Efraim di hadapan Yakub, Anda lihat tidak ada tipu-tipuan hari itu di situ. Tetapi yang menarik adalah tiba-tiba kita menemukan bahwa Yakub memberkati anak bungsu sebagai penerima hak kesulungan, sementara anak sulung bukan penerima hak kesulungan. Jadi Anda melihat bahwa berbeda dengan Ishak yang harus ditipu lebih dahulu, baru kemudian ada dalam rencana Tuhan yang benar. Jangan salah, bukan berarti penipuan Yakub itu dibenarkan, tidak. Saya percaya bahwa seharusnya tidak demikian, sebab kalau Anda baca Ibrani pasal 11, Anda akan menemukan bahwa penulis Ibrani dengan sengaja berkata bahwa Ishak dengan iman memberkati Yakub. Jadi rupanya waktu Ishak hendak memberkati Yakub, ini keyakinan saya. Waktu Ishak hendak memberkati Yakub, yang dia pikir adalah Esau, sebenarnya ada keraguan-raguan yang besar dalam hati Ishak. Dia di satu sisi merasa bahwa ini Esau tapi bukan Esau. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Tetapi saya percaya hari itu Ishak belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, dan dengan iman Ishak percaya bahwa orang yang dia berkati di depannya, apakah itu Esau atau bukan, dia percaya bahwa orang inilah yang berhak untuk menerima hak kesulungan yang berasal dari Tuhan. Jadi Anda lihat sebenarnya Yakub tidak perlu menipu Ishak, sebenarnya tidak perlu. Saya percaya bahwa Tuhan mengatur hati Ishak sedemikian rupa, sehingga penulis Ibrani berkata dalam Ibrani 11, dengan iman Ishak memberkati Yakub dan bukan Esau. Jadi Anda lihat bahwa di satu sisi betul dia suka pada Esau, tetapi di sisi yang lain Tuhan menuntun dia sedemikian rupa untuk percaya bahwa orang yang dia berkati benar-benar adalah orang yang berhak untuk menerima hak kesulungan. Dalam hal ini adalah Yakub. Sebenarnya tidak dibenarkan penipuan Yakub terhadap Ishak. Tidak pernah Alkitab benarkan. Sebenarnya Yakub tanpa harus menipu Ishak, Yakub bisa menerima hak kesulungan. Tetapi Yakub melakukan penipuan. Yakub tetap melakukan penipuan untuk menerima hak kesulungan tersebut. Tetapi berbeda dengan Ishak, Yakub tidak perlu hari itu ditipu oleh Yusuf. Tidak perlu. Bahkan kalau Anda baca, ketika Yakub menyilangkan tangannya, memberkati anak bungsu dengan tangan kanan, memberkati anak sulung dengan tangan kiri, kita menemukan bahwa sesungguhnya Yusuf mencoba membalikkan tangan sang ayah dan berkata, Bapak, tangan kanan harus jatuh pada anak sulung, tangan kiri harus jatuh pada anak bungsu. Tapi Yakub berkata, aku tahu apa yang kulakukan. Bahwa anak sulungmu akan diberkati oleh Tuhan, Manasye akan diberkati oleh Tuhan, ya aku tahu, tetapi dia tidak akan pernah melebihi adiknya.
Dan Anda lihat Yakub kemudian memberkati Efraim dengan tangan kanan dan memberkati Manasye dengan tangan kiri. Nah, Kejadian 48 ayat yang ke-10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekapnya oleh ayahnya. Ayat 11, Kejadian 48 ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka, Manasye dan Efraim, dari antara lutut ayahnya. Dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Jadi Efraim ada di tangan kanan Yusuf, dalam hal ini posisi sebelah kiri daripada Yakub, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Yakub atau Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel, Yakub mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun dia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilangan walaupun Manasye yang sulung. Dia menyilangkan. Yang menarik adalah kembali lagi nama yang Tuhan berikan kepada Yakub itu kemudian dimunculkan oleh Alkitab, Israel. Anda tahu di Sungai Yabok terjadi pergumulan antara Yakub dengan malaikat Allah, dan sejak hari itu di Sungai Yabok, nama Yakub dirubah menjadi Israel, dari seorang penipu menjadi seorang pemenang. Tetapi kita temukan dalam cerita nama Yakub masih sering kali muncul secara bergantian dengan nama Israel. Ini yang saya percaya, ini keyakinan saya pribadi. Setiap kali Yakub melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Yakub melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Alkitab menurut saya pribadi secara sengaja mengganti nama Yakub dengan nama Israel. Secara sengaja mengganti nama Yakub dengan nama Israel. Setiap kali Yakub ada pada posisi yang rendah dalam imannya, Alkitab menggunakan namanya yang lama, Yakub. Tetapi setiap kali Yakub melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Alkitab memakai nama Israel untuk menggambarkan tentang Yakub. Saya percaya kemenangan itu muncul ketika kita ada dalam kehendaknya. Setiap kali kita keluar dari kehendak Tuhan, kita harus menggunakan tipu daya. Kita harus menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, kekuasaan kita. Kita harus berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Yakub berusaha dengan tipu dayanya. Tetapi kalau Anda belajar mengikuti kehendak Tuhan, ketika Anda belajar untuk mengikuti kemauan Tuhan, maka Anda tidak perlu jadi Yakub. Anda tidak perlu jadi penipu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tetapi kalau Anda belajar masuk dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan dalam kehidupan Anda dan saya. Israel menurut saya pribadi selalu digunakan oleh Alkitab ketika menunjukkan Yakub melakukan sesuatu yang benar dalam kehendak Tuhan. Tapi itu cerita nanti lain. Tapi coba Anda langkah pada ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Inilah arti tangan kanan bagi Yakub. Ayat 19, Kejadian 48 ayat 19. Tetapi ayahnya Yakub menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu Manasye juga akan menjadi suatu bangsa dan dia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Jadi tangan kanan Efraim berarti menjadi yang besar. Perhatikan ayat 20. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah apa? Didahulukannya Efraim daripada Manasye. Efraim menerima tangan kanan Yakub, sementara Manasye menerima tangan kiri Yakub. Tiba-tiba di akhir dari doanya, tiba-tiba Yakub berkata, kenapa Efraim ada di tangan kanan dan Manasye ada di tangan kiri? Jawabannya sederhana. Sebab tangan kanan berarti Efraim akan didahulukan lebih daripada Manasye. Jadi tangan kanan bukan hanya bicara menjadi seorang penasehat. Tuhan adalah penasihat kita.
Ingat Yesaya 9 ayat 5 berkata namanya akan disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan harus menjadi penasihat kita. Nomor 2, Tuhan tangan kanan berarti Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kekuasaan, yang menolong kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, menuntun, membimbing kita. Tapi nomor 3, Yakub berkata, kenapa aku memberkati Efraim dengan tangan kanan? Sederhana, sebab Efraim akan didahulukan lebih daripada Manasye. Tuhan tangan kanan, Daud berkata, Tuhan ada di tangan kananku, di samping kananku, aku tidak akan goyah. Artinya, dahulukan Tuhan lebih daripada yang lain. Besarkan Tuhan lebih daripada yang lain. Tadi teman-teman menyembah dan berkata, Yesus dan hanya Yesus, dan hanya Yesus, dan hanya Yesus. Nomor 1, dahulukan dia. Nomor 1, besarkan dia. Nomor 1, buat dia jadi tangan kanan kita yang kita dahulukan dan besarkan. Maka Anda akan melihat, Anda bukan harus jadi Yakub dalam hidup ini. Anda nggak perlu tipu-tipu, Anda nggak perlu pakai kejahatan, Anda nggak perlu pakai kekuatan sendiri, Anda nggak perlu harus trik ini dan trik itu. Tapi Tuhan akan membuat engkau bukan jadi Yakub, Tuhan akan menjadikan engkau Israel, pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Keempat dan yang terakhir, apa arti tangan kanan bagi kita? Nomor 1, Tuhan penasihat. Nomor 2, Tuhan kekuatan. Nomor 3, Tuhan yang didahulukan, Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang diangkat tinggi, Tuhan yang dibesarkan. Nomor 4, coba Anda pergi ke Ulangan pasal 33, Ulangan pasal 33 ayat yang ke-12. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Apa arti tangan kanan bagi kita? Ulangan 33 ayat 12, Daud berkata, Tuhan ada di tangan kananku, Tuhan ada di samping kananku, aku tidak akan goyah. Apa artinya di samping kanan? Jadikan Tuhan sebagai apa? Ulangan 33 ayat 2, dia berkata, 12, maaf. Ulangan 33 ayat 12, tentang Benyamin, dia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ulangan 33 ayat 12 bicara tentang Benyamin. Apa arti Benyamin? Benyamin, Ben berarti anak, Yamin berarti kanan. Benyamin berarti anak tangan kanan. Menarik sekali ketika bicara tentang tangan kanan, anak tangan kanan, Benyamin, anak tangan kananku. Tiba-tiba Musa ketika memberkati orang Israel berkata, khusus untuk suku Benyamin, suku tangan kanan Tuhan. Tiba-tiba dia berkata, you are the beloved of God. Kamulah kekasih Tuhan. Benyamin disebut sebagai tangan kanan, tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba Musa berkata, engkaulah kekasih Tuhan. Berarti ketika Daud berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, dia bukan hanya penasihat bagi kita. Dia bukan hanya kekuatan bagi Anda dan saya. Dia bukan hanya perlindungan kita, keselamatan kita. Dia bukan hanya orang yang kita dahulukan. Dia bukan hanya orang yang kita tinggikan. Tetapi yang keempat, tiba-tiba dia berkata, engkau Benyamin, tangan kanan. Kenapa? Sebab you are the beloved. Yedit ya, beloved of God. Yedit ya. Yedit berarti kekasih. Yah berarti Yahweh Allah. Dan hanya ada satu orang yang pernah dipanggil dengan nama Yeditya yang kita kenal umumnya, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah pengganti Raja Daud dan sebenarnya puncak dari kemakmuran orang Israel. Dan dia berkata, you are Yeditya, the beloved of God. Dan sebagai seorang kekasih Tuhan, perhatikan, engkau diam padanya dengan tentram. Jadi sama seperti Daud berkata, Tuhan ada di sebelah kananku, maka aku tidak akan pernah goyah. Tiba-tiba Musa memberkati suku Israel, Benyamin, dan dia berkata, kalau engkau jadi tangan kanan, engkau akan menjadikan Tuhan kekasihmu, maka engkau akan tentram, tidak akan goyah. Kenapa engkau tentram? Sebab Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Waktu saya periksa bahasa King James Version bahasa Inggris, dia berkata, engkau akan diam di antara bahunya. Engkau akan diam di antara bahunya.
Nah, menarik bagaimana diam di antara bahunya. Sampai satu kali saya ingat ada seorang ayah kalau bawa anak kecil, Anda perhatikan ada bapak bawa anak kecil, dan anak masih kecil itu biasanya diangkat dan diletakkan di atas bahunya. Diletakkan di atas bahunya. Nomor satu, itu menunjukkan kedekatan antara sang ayah dan anak. Nomor satu, itu menunjukkan bahwa sang ayah sementara mengangkat sang anak, supaya sang anak itu bisa menikmati sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan. Yang kedua, dia berkata ketika mengangkat, maka itu bukan hanya bicara soal kedekatan, tetapi membawa anak itu pada perspektif yang lebih tinggi. Menjadi kekasih Tuhan berarti Anda dan saya harus dibawa dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya dekat dengan Tuhan, Anda dan saya diajak untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Perspektif yang lebih tinggi selalu akan menyenangkan. Sebab kita melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya kita berbeda. Sama seperti Sakeus, ketika dia pendek, dia mencoba melihat Yesus, tetapi dia tidak bisa melihat Yesus, sebab dia ada pada perspektif yang rendah. Itu sebabnya dia harus naik ke atas pohon ara, melihat pada perspektif yang lebih tinggi. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia mencoba melihat dari perspektif yang lebih tinggi, cara pandang sorgawi, bukan cara pandang duniawi. Belajar untuk melihat dari cara pandang sorgawi, tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Sakeus justru membawa dia bukan hanya melihat Yesus, tetapi berjumpa dengan Yesus. Ada saat-saatnya dalam kehidupan kita, kita perlu perspektif burung Raja Wali. Bukan melihat sesuatu dari bawah, bukan melihat sesuatu dari duniawi, tetapi belajar memandang sesuatu dari perspektif sorgawi. Lihat sesuatu dari atas. Bagaimana saya bisa melihat dari atas? Jadilah the beloved of God. Jadilah kekasih Tuhan. Izinkan Tuhan mengangkat Anda di antara bahunya. Dan justru ketika dia mengangkat Anda akan menemukan ketentraman. Anda akan menemukan sukacita. Anda tidak akan pernah goyah. Mari siapkan perjamuan kudus di tangan Anda. Hari ini Daud Mazmur 16 berkata, Tuhan ada di sebelah kananku. Aku tidak akan pernah goyah. Dan saya percaya kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan tangan kanan kita, maka kita pun tidak akan pernah goyah. Kalau Tuhan jadi kekasih kita, dahulukan dia lebih daripada segala sesuatu. Dengarkan setiap perintahnya, dengarkan setiap nasihatnya, lakukan apa yang dia katakan, dan izinkan dia menuntun kita dengan kekuatan dan kuasanya. Maka Anda akan melihat bahwa Anda dan saya pun tidak akan pernah goyah. Tuhan tangan kanan kita. Sam tolong, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Hari ini di permulaan tahun saya tidak tahu Anda sudah beraktivitas yang pasti. Tapi izinkan Tuhan untuk benar-benar jadi tangan kanan. Saya merasa bahwa ada hal-hal yang kita akan pandang seperti sebuah kesempatan, tetapi justru ada sebuah jebakan. Tapi ada hal-hal yang dimana kita melihat bahwa itu menjadi pintu yang tertutup. Tapi satu kali Anda akan melihat justru pintu yang tertutup Tuhan akan membuka. Dan ini akan menjadi batu loncatan besar dalam kehidupan Anda. Anda bertanya, dari mana saya tahu bahwa kesempatan itu jebakan dan justru ada pintu yang tertutup, justru ada pintu yang terbuka? Dari mana saya? Jawaban saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Yang kita perlu lakukan adalah berjalan tanya Tuhan. Jadikan dia penasihat. Jadikan dia yang pertama dalam hidup. Jadikan dia kekasih kita dan izinkan dia mengangkat kita di atas pundak. Sehingga yang Anda lihat bukan lagi apa yang Anda pandang manusia pandang. Tapi apa yang Anda dan saya pandang adalah apa yang Tuhan pandang. Jadikan dia kacamata Anda dan saya melihat sesuatu yang berbeda. Orang lain melihat masalah bersungguh-sungguh. Tetapi kalau Anda naik di atas pundaknya Tuhan, Anda akan melihat masalah justru sebagai batu loncatan yang sengaja ditaruh dalam kehidupan kita supaya mengangkat kita lebih tinggi. Ada saat kemudian kita menganggap adalah sebuah berkat, tetapi berkat dapat menjadi masalah ketika kita jauh dari itu. Tapi masalah bersama dengan Tuhan dapat berubah menjadi berkat. Bagaimana saya tahu? Sekali lagi saya tidak tahu. Tapi saya tahu
Kalau Anda jadi beloved of God, jadi kekasihnya Tuhan, Anda jadi Benyamin, tangan kanan, Dia angkat engkau tinggi. Dia akan angkat engkau tinggi. Dan justru waktu engkau melihat dari tempat yang tinggi, engkau bukan hanya berjumpa dengan Yesus, tapi Yesus masuk dalam hidup. Sama seperti Paulus, Yesus masuk dalam hatimu, masuk dalam rumah. Yesus masuk dalam Yesus masuk. Dan engkau akan sadar hari ini Yesuslah segala-galanya. Hari ini rendah. Biar kita jadi tangan kanan Dia. Dan kita jadikan Dia sebagai tangan kanan. Mari sambil rendah. Siapkan hati Anda untuk pertemuan itu.